Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, di mana Tuhan selalu melindungi, memeliharakan kami sebagai anak-anak ketebusan darah. Hingga pada pagi hari ini kembali kami boleh dapat bertemu bersama-sama. Kami mempersembahkan puji-pujian bersama-sama. Bahkan kami merindukan bersama untuk sabda-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami, memberkati kami, mengurapi kami. Sebab itu bersabdalah Tuhan bagi kami melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang unsur kuasa kegelapan yang menghalangi berita firman Allah untuk masuk di dalam hati kami, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ada kebebasan untuk mendengarkan sabda-Mu yang ajaib ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya berkatakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur Tuhan mempertemukan kita semua untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan sabda-Nya. Sebab itu saya ingin membawa saudara dalam satu pembacaan di dalam Alkitab ini, di dalam 1 Korintus 15 ayat 6 sampai yang ke-8. Kalau sudah dapat, saya membaca ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil, dan selesai pembacaan kita mengamenkan firman Tuhan yang telah kita baca ini. Kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Allah. Saya akan membacakan ayat yang genap di dalam 1 Korintus 15 ayat 6 sampai 8. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dan separuh, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Semua berkata amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Kristus. Kami berikan judul atau topik kepastian kebangkitan Kristus. Sekali lagi, kepastian kebangkitan Kristus. Kalau beberapa hari yang lalu kita berbicara tentang makna kebangkitan Kristus, yang saat ini kepastiannya. Sebab banyak yang menolak bahwa Kristus telah bangkit dan naik ke sorga. Mereka tidak percaya kepada penyalipannya, mereka tidak percaya kepada kebangkitannya, mereka tidak percaya bahwa dia naik ke sorga. Namun melalui pembacaan kita ini, kepastian kebangkitan Kristus begitu nyata. Karena melalui pembacaan tadi ada banyak orang yang menyaksikan, bahkan 500 saudara sekaligus menyaksikan, dan dikatakan kebanyakan mereka masih hidup sampai sekarang dikala penulisan 1 Korintus ini. Tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Itu yang disampaikan oleh Paulus.
Kita perlu ketahui bahwa suratan Korintus ini juga berbicara tentang kepastian kebangkitan. Karena itu ditulis 500 lebih orang yang menyaksikan. Surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia 3 tahun di Efesus. Dan di masa-masa tahun terakhir Paulus di Efesus, yang kalau diperkirakan oleh para ahli ditulis pada bulan Maret sampai April tahun 56 Masehi. Dan pada waktu itu gereja yang ada di Korintus baru berumur 4 tahun atau belum lama dirintis. Dan tentunya tujuan penulisan yang pertama kalau kita membaca ini yaitu masalah perpecahan gereja, supaya jangan berlarut-larut tentang perpecahan itu. Dan itu saudara bisa baca dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai yang ke-18. Dikatakan di situ, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahlah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kita lihat jemaat yang ada di Korintus yang baru 4 tahun dirintis, sudah mulai terjadi perpecahan. Karena ada banyak pengajar-pengajar yang masuk ke situ, kemudian mengatakan aku golongan Apolos, aku golongan Kristus, dan seterusnya. Tapi Paulus menasihatkan, untunglah katanya dia tidak membaptis kalian kalau hanya ada beberapa orang yang dibaptisnya, karena dia diutus atau dipanggil bukan untuk membaptis tapi memberitakan kabar kesukaan Injil Kristus atau salib Kristus. Jadi Paulus tidak mempermasalahkan siapa yang membaptis orang itu, tetapi yang dia rindukan supaya mereka itu bersatu menjadi umat Tuhan yang kokoh di dalam Yesus Kristus, yang telah mempersembahkan dirinya di atas kayu salib. Dan kemudian jemaat yang ada di Korintus boleh bertumbuh. Artinya jauhkan perpecahan itu. Kedua, Paulus menulis surat kepada mereka, yaitu masalah moral yang menyimpang. Masalah moral yang menyimpang ini
memang sangat menyedihkan. Sebab di dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai ke 13, kalau saudara membaca ini, ayat ini, dikatakan mulai ayat 1, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi percabulan yang terjadi di situ tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah, ini yang Paulus temukan di sana. Maksudnya istri ayahnya karena waktu mereka belum bertobat, mereka mungkin mempunyai beberapa istri. Tetapi setelah mereka bertobat, Paulus mungkin mengarahkan mereka, bukan mungkin, tapi mengarahkan mereka bahwa di dalam Kristus hanya memiliki satu istri, dan yang lain itu dilepaskan. Dan kemudian ada anaknya mungkin dari istri yang pertama itu yang sudah dewasa, melihat bapaknya melepaskan istri mudanya, dia lihat ini cocok bagiku, dikawininya. Dan ini sangat ditentang oleh Paulus. Tidak boleh seperti itu. Dan dia katakan di sini sangat tegas sekali. Di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Kemudian dia katakan, sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu di tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Jadi kita lihat dengan tegas sekali Paulus menolak mereka yang terlibat di dalam hal seperti itu. Dan dia katakan ayat 4, bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Jadi kita lihat orang seperti itu diserahkan kepada iblis bukan tujuan membinasakan dia, tapi dikatakan agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dan dalam suratku ayat 9 telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebutnya dirinya saudara adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Jadi kita lihat, dan apabila saudara membaca seterusnya, masalah moral yang menyimpang ini sangat ditentang oleh Paulus.
Dan dia katakan jangan bergaul dengan orang yang seperti ini, walaupun dia malah mengatakan bahwa dia orang percaya kepada Kristus, tetapi tetap mempertahankan percabulan itu. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak suka. Sebab itu 1 Korintus 6:17-20, tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dan kita harus menjauhkan percabulan. Setiap dosa lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi di sini kita lihat bahwa kebangkitan Tuhan ingin membaharui kehidupan kita dengan meninggalkan semua hal-hal yang lama, dan kita membaharui, kita masuk dalam pembaharuan itu. Dan apabila kita masuk di dalam pembaharuan kebangkitan Kristus itu, maka disitulah kita ada kebebasan untuk memuliakan Tuhan. Karena kita sudah meninggalkan hal yang lama, kita sudah melupakannya. Dan sekarang kita berjalan ke depan, melangkah dengan pasti dalam pembaharuan dan pengampunan dosa tersebut. Jadi kita lihat Tuhan sangat mengasihi kita, dan Paulus mengingatkan itu kepada mereka yang memiliki moral yang menyimpang. Kemudian masalah kesombongan, hal ini juga ditentang oleh Paulus. Masing-masing merasa lebih unggul, dan ini disebabkan pengajaran guru-guru palsu dan semaunya berbuat dengan tanpa aturan. Sebab itu dalam 1 Korintus ini ayat 12-31 dikatakan begini, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus atau dari golongan Apolos yang sudah kita baca tadi, atau dari golongan Kefas atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia menjadi kebodohan? Oleh sebab, maksudnya oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi satu batu sandungan, dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi satu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yunani, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan
yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi di sini kita melihat Tuhan tidak mau kita merasa unggul dengan yang lain. Bahwa saya yang paling hebat karena saya bisa berbicara, bisa berdoa dengan lebih baik, tapi yang lain tidak. Kita tidak boleh memiliki pikiran kesombongan seperti ini. Mungkin yang lain berkata, aku belajar dari sini, aku belajar dari sini, aku belajar dari sini. Dan saya memahami semua yang diberitakan melalui mimbar-mimbar gereja. Dan ini sangat ditentang oleh Paulus dan dinasihatkan supaya tidak ada umat-umat Kristen, termasuk jemaat yang ada di Korintus yang baru berumur 4 tahun ini, jangan tersesat dengan pengajaran-pengajaran yang salah ini dari guru-guru palsu yang banyak menyebar di daerah itu. Jadi kita akan melihat ajaran teologi dalam suratan Korintus yang dipraktekkan. Kita harus tahu jemaat yang ada di Korintus harus mempraktekkan